Shalom semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya. Terlebih saya mempresentasikannya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Rini Munte, saya dari Prodi MDK 31B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan topik Gereja Bersejarah dan Keunikannya dengan dosen pengampun Ibu Lydia De Vega Sipayung, SPDK MPDK. Baik teman-teman saya sekalian, kita beralih ke topiknya. Baiklah teman-teman, topik presentasi saya hari ini adalah gereja bersejarah di Kota Medan dan keunikannya. Saya mengambil gereja GPIB Immanuel menjadi gereja bersejarah di Kota Medan. Terdapat pula rumusan masalah, yaitu bagaimana latar belakang serta sejarah berdirinya GPIB Immanuel, apa daya tarik dan atraksi wisatanya, apa saja nilai-nilai kekristenan yang didapat, dan hal apa yang dapat diterapkan di industri pariwisata. Latar belakang dan sejarah berdirinya. GPIB atau Gereja Protestan Indonesia Barat Jemaat Immanuel, banyak jemaat beribadah di tempat yang punya nilai bersejarah ini. Tempat ibadah yang tepat berada di seberang kantor Gubernur Sumut itu merupakan gereja tertua di Kota Medan. Pembangunannya dilakukan pada 21 Oktober tahun 1921. Awalnya gereja ini dikenal dengan nama Indiskerk atau Staatskerk. Disinilah orang-orang Belanda beribadah. Umat Kristiani yang berasal dari Indonesia Timur juga beribadah di sana. Ibadah pun dilaksanakan setiap hari Minggu dengan jemaat-jemaat di gereja tersebut adalah orang Belanda dari kota Medan maupun yang bekerja di perkebunan dari berbagai pelosok daerah sekitar kota Medan. Kemudian semasa penduduk tentara Jepang, gedung gereja tersebut dipergunakan sebagai gudang. Setelah Perang Kedua, gedung gereja ini juga dipergunakan oleh jamaah dari gereja Anglikan atau Inggris. Sebelum tahun 1949, jemaat beribadah menggunakan bahasa Belanda. Namun sejak tahun 1949 mempergunakan dua bahasa, yakni bahasa Belanda dan bahasa Indonesia. Daya tarik wisata GPIB Immanuel. Meskipun tempat beribadah, tetapi gereja ini memiliki daya tarik bagi para wisatawannya. Salah satunya karena gereja tertua di Kota Medan menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin mengetahui bagaimana bentuk bangunan tersebut. Gaya arsitektur yang khas. Bangunan ini memiliki gaya yang khas Eropa era Renaissance. Gaya bangunan yang terlihat unik ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk berkunjung terkhususnya umat Kristiani. Bentuk dan ciri bangunan yang mempesona. Terdapat menara di bagian puncak bangunan yang bentuknya menyerupai kubah khas Belanda. Dan pada dinding menara yang terdapat 4 jam dinding yang mengarah ke 4 arah yang berbeda. Ada pula nilai-nilai kekristenan dan hal yang dapat diterapkan di industri pariwisata. Meskipun menjadi gereja tertua dan dijadikan sebagai objek wisata, gereja GPIB Immanuel memiliki nilai-nilai kekristenan seperti mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan seperti yang tertulis dalam Alkitab. Pengunjung tetap harus berpakaian sopan walaupun sedang tidak melakukan ibadah. Memberikan izin kepada setiap pengunjung untuk berdoa di gereja. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tempat wisata tidak hanya alam, tetapi tempat-tempat bersejarah. GPIB Immanuel memiliki hal yang dapat diterapkan di dunia pariwisata adalah tidak hanya di tempat yang bersejarah seperti tempat beribadah kita harus menggunakan pakaian sopan, tetapi kapanpun dan dimanapun. Dan tetap menjaga kelestarian serta tempat wisata agar dapat mempertahankan ciri khas dari tempat tersebut. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Berdasarkan informasi di atas bisa disimpulkan bahwa gereja GPIB Immanuel yang dulunya bernama Indiskerk atau Staatskerk merupakan gereja orang Belanda umat Kristiani. Yang seiring berkembangnya waktu, gereja tersebut mengalami perubahan nama serta bahasa yang digunakan dalam melaksanakan ibadah di gereja tersebut dan dijadikan sebagai objek wisata bangunan bersejarah. Saran saya agar pihak gereja GPIB Immanuel memperbaiki 4 buah jam yang saat ini dalam keadaan rusak agar dapat mempertahankan ikonik dari gereja tersebut. Karena menurut sumber yang saya baca, selain memiliki arsitektur yang khas, 4 buah jam tersebut juga merupakan ciri dari gereja bangunan tersebut. Baiklah teman-teman, sekian video presentasi saya. Jika ada yang memberikan saran atau kritik, boleh didiskusikan di grup WA. Terima kasih
dan Shalom.